Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Mobile Programming. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai background process. Adapun konten perkuliahan kali ini yang akan dibahas antara lain terkait dengan background process di dalam aplikasi Android itu adalah service, broadcast receiver, alarm manager, koneksi internet ke dalam web API, dan parsing menggunakan JSON dan juga JIT scheduler. Bahasan pertama yang akan saya bahas itu adalah mengenai service. Apa itu service? Service adalah komponen aplikasi yang dapat menjalankan operasi yang berjalan lama di dalam latar belakang dan tidak menyediakan suatu tampilan antarmuka. Nah, kita telah mempelajari mengenai activity dan implementasinya. Activity dan fragment merupakan dua komponen yang memberikan pengalaman langsung kepada pengguna. Kita ketahui, pengguna dapat melihat dan berinteraksi di atasnya ketika menggunakan activity ataupun fragment. Nah, sedangkan service itu berada pada sisi yang lain. Komponen ini, seperti yang dijelaskan, tidak memiliki antarmuka, dan bahkan pengguna tidak akan tahu bagaimana cara dia bekerja. Nah, pengalaman yang diberikan oleh service hanya berupa proses yang tidak terlihat. Ia digunakan untuk menjalankan berbagai macam proses yang memakan waktu yang lama. Nah, walaupun berjalan secara background, pada dasarnya service dan komponen Android lainnya running pada saat proses dan thread yang sama, yaitu pada saat main thread ataupun UI thread. Bekerja di background bukan berarti ia bekerja secara asinkronus. Nah, setiap service ini membutuhkan thread terpisah jika kita ingin melakukan proses yang membutuhkan komputasi intensif atau yang memakan waktu. Nah, selain itu, ada beberapa pemanfaatan yang lazim digunakan pada saat kita menggunakan service. Nah, contoh pemanfaatan service ini banyak sekali. Ya, salah satunya misalkan untuk aplikasi sosial media atau aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menerima push notification. Nah, aplikasi semacam ini pasti memiliki sebuah service yang jalan di dalam posisi standby untuk selalu menerima pesan yang masuk. Nah, selain itu juga aplikasi chat yang juga membutuhkan service untuk melakukan pengiriman dan menerima pesan yang dikirim oleh pengguna. Atau contohnya aplikasi pemutar musik seperti Spotify ataupun yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna, aplikasi pemutar musik biasanya meletakkan proses streaming atau memainkan musik di komponen service dengan tetap mempertahankan integrasi dengan komponen lainnya, misalnya notification. Nah, ini seperti gambar yang berikut ini. Jadi kita bisa mempertahankan posisi dari musik yang sedang kita dengarkan dengan pemutar musik yang berbasis streaming. Kita bisa juga memindahkan dan juga mengulang kembali musik yang kita dengar. Nah, ini contoh salah satu dari pemanfaatan service itu sendiri. Nah, service ini memiliki beberapa batasan. Nah, mulai dari API 26, aplikasi background service tidak diizinkan untuk membuat background service. Nah, aplikasi foreground untuk aplikasi yang berjalan di tampilan depan dapat membuat dan menjalankan foreground service dan background service. Nah, saat aplikasi masuk ke dalam background service, sistem menghentikan layanan background service. Metode start service sekarang untuk menampilkan illegal state exception jika aplikasi ini menargetkan API versi 26. Batasan ini tidak mempengaruhi foreground service ataupun service yang terkait. Nah, pada saat kita akan membuat service, hal yang perlu kita lakukan adalah memberikan tag service Android name
dengan nama service-nya sendiri. Dan kita jangan lupa membuat permission di dalam Android manifest. Dan lalu kita memanfaatkan subclass dari intent service atau service class. Dan itu kita mengimplementasikan lifecycle method dari service-nya, memulai service dari activity, dan pastikan service dapat dihentikan atau di stop. Nah, cara untuk memberhentikan service, started service harus mengolah siklus hidupnya sendiri. Jika tidak dihentikan, maka service akan terus berjalan dan memakan sumber daya. Service harus berhenti sendiri dengan memanggil salah satu keywordnya stop self. Komponen lain yang bisa menghentikannya dan memanggilnya itu adalah stop service. Nah, bound service dihancurkan ketika semua klien dilepaskan atau ketika semua proses dilepaskan. Intent service dianjurkan setelah on handle intent dikembalikan. Ini adalah salah satu siklus hidup dari service tersebut. Nah, ini pertama perintah untuk menjalankan service dengan memanggil start service. Proses service akan dijalankan di on-create dan start command dipanggil. Proses service dijalankan. Nah, service ini dihentikan dengan sendirinya atau berdasarkan dari klien. Dan on destroy dan service diakhiri. Nah, ini yang disebut sebagai onboard service atau started service. Sedangkan call to, sedangkan yang bounded service ini pertama call to service to bin service, on create panggil, metode on bin dipanggil. Nah, sementara itu klien menjalankan beberapa service lainnya. Nah, klien memanggil dengan cara memanggil unbind service. Nah, unbind service juga nanti akan destroy service dan service akan dihentikan. Nah, ini yang termasuk sebagai bound service itu sendiri. Nah, jenis service di dalam Android itu ada dua. Nah, yang pertama started service ya. Nah, ini adalah service yang dijalankan oleh komponen lainnya ya. Nah, misalkan activity. Nah, sekali dijalankan service ini akan berjalan selama belum dimatikan atau proses yang dijalankan selesai. Jadi intinya service akan tetap berjalan walaupun komponen lain dimatikan oleh sistem Android. Nah, umumnya penggunaan service ini adalah untuk melakukan proses yang tidak memberikan nilai balik ke komponen yang memanggilnya. Contohnya misalnya mengunduh atau menggugah berkas ya, kita bisa memanfaatkan started service. Nah, ini untuk implementasi dari started service. Pemanggilannya kita panggil kelas nama service-nya extender intent service ya, dan kita mengoverride on handle intent. Nah, ini yang perlu kita lakukan di Sandbox untuk service-nya ya. Dan jika di sini untuk try catch-nya jika terjadi kesalahan. Nah, ketika metode dikembalikan nilainya, maka intent service akan dihentikan dengan segera. Ini salah satu jenis service started service. Nah, jenis service yang lainnya itu adalah bound service. Nah, jenis service ini merupakan tipe service yang dijalankan oleh komponen lainnya, namun saling mengikat, tidak seperti yang started service tadi. Hubungan yang terjadi antara kedua komponen tersebut seperti klien dan server, artinya bisa saling menerima hasil dan menerima request yang ada. Pada service ini memungkinkan terjadinya proses IPC atau inter-process communication. Service ini akan tetap berjalan di background selama masih ada komponen lain yang mengikatnya. Jika tidak, maka service akan dimatikan oleh sistem. Nah, contohnya adalah aplikasi pemutar musik, yang merupakan salah satu jenis aplikasi yang mengimplementasikan jenis service ini. Jadi kalau yang bukan service ini terhubung dengan komponen lain, tapi saling mengikat, tidak seperti yang started service tadi.
Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana mengimplementasikan service dalam pembuatan suatu aplikasi di dalam Android. Nah, ini saya akan membuat suatu latihan service sederhana yang akan saya demokan. Seperti biasa, buka Android Studio dan kita pilih Start New Android Studio Project. Nah, yang kita pilih di sini adalah empty activity. Kita klik next. Kita namakan aplikasinya di sini dengan nama my name-nya itu adalah service ya. Package name dikondisikan, save location dikondisikan, bahasa pemrograman yang digunakan Java, target minimum SDK-nya itu adalah versi 21. Kita klik finish. Tunggu untuk loading dari project Android Studio-nya. Untuk tips of the day kita cukup klik close saja. Menunggu untuk Gradle lagi di build terlebih dahulu. Kita masih menunggu untuk Gradle-nya sedang disinkroniskan terlebih dahulu ya. Jadi dalam project ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan untuk memulai service, memulai intent service, memulai bound service, dan juga bagaimana caranya menghentikan bound service tersebut. Nah, kalau sudah, kita buka di dalam activity main. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita ubah terlebih dahulu layoutnya. Pilih ini linear layout. Untuk white-nya match parent, h-nya match parent, dan kita tambahkan ke maka Android paddingnya 16 dp. Dan untuk Android orientationnya kita pilih vertikal. Nah, selanjutnya text view ini kita ganti menjadi button. Klik ke sini, kita tulis button dengan wedge-nya itu adalah match parent, h-nya itu kita pilih live content. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kita tambahkan ini Android text-nya. Nah, di sini kita pilihkan ya. Nah, di sini kita isikan dengan ya. Oke, kita implementasikan extract result, pilih name-nya. Oke,
start service misalkan ya. Di sini kita pilih do it layout measurement, bottomnya kita isikan 16 dp. Nah, jangan lupa di sini kita berikan ID-nya ya. Kita berikan ID-nya. Kita namakan dia dengan button start service. Oke, nah selanjutnya kita pun buat lagi suatu button. Nah, kita buatkan suatu button. Nah, ini kita namakan button start intent service ya. Kita nanti sini intent service ya. Ini masih merah, kita buat ya. Kita isikan result value nya jadi intent service ya. Nah, selanjutnya kita buat juga. Nah, kita tambahkan yang layout, kita isikan dia white-nya match parent, content, Android, orientationnya kita isi horizontal, Android width-nya bisa kita isikan 2, Android gravity-nya kita isikan dia dengan center. Linear layout. Nah, di sini juga kita tambahkan 2 button. Isikan dia button, white-nya 0 dp ya, content, Android text kita isikan dengan start service dan kita isikan it layout width 1. Nah, jangan lupa kita namakan ini with ID-nya isikan button star service. Oke. Nah, ini untuk yang sebelah sini kita ganti extra string research ya. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya juga kita tambahkan lagi button lagi, tapi di sini kita button tulis start tapi stop ya. Service no content, ini kita tulis stop. Nah, kita tinggal buat stop non service
sudah akan lebih seperti ini ya tampilannya yang akan kita gunakan ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam main activity. Ada beberapa yang perlu kita tambahkan di dalam main activity. Ya, nah, yang perlu kita tambahkan di sini kita deklarasikan untuk buttonnya. Nah, kita deklarasikan button dengan button start service, button start intent service, button start bound service ya, ini kurang koma. Oke, bound service dan button stop bound service. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan ya, dan di sini kita deklarasikan terlebih dahulu ya setiap button tersebut. Di sini button start service ya sama dengan find view by id r.id.button start service ya, dimana button start service kita klik set on click listener, kita isikan this. Oke. Oke, masih merah, kita biarkan saja ya. Nah, jadi nanti kita nah selanjutnya di sini yang perlu kita lakukan adalah menambah yang lainnya ya selain button start intent service ya, kita find view by id r.id.button start intent service ya, dan di sini kita isikan button start intent service dot set on click listener, kita isi this. Sini kita isikan button start bound service, kita isikan find view by id r.id.button start bound service. Nah, oke, kita pilih button set listener, kita isikan list ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan button stop bound service, kita isikan find view by id r.id.button stop bound service, dan button stop bound service set on click listener is. Oke, yang perlu kita lakukan di sini adalah implementasikan. Nah, kita panggil implement view dot on click listener ya. Oke, pasti muncul merah. Di sini kita
gunakan implement method ya. Unklik listener. Oke. Setelah metodenya di create, nah di sini kita gunakan switch ya. Pilih switch. Oke. Kita isikan case. Nah, di sini kita panggil nama ID-nya. Button start service ya. Nah, di sini kita isikan, kita trace back. Oke. Nah, sini kita isikan ya, v.getID. Oke, nah kita tinggal copy saja sebanyak dari masing-masing intent ya. Nah, kita panggilkan button intent service, start one service, dan button stop one service ya. Oke, nah coba kita cek terlebih dahulu, kita run ya, kita jalankan di emulator gimana hasilnya. Oke, baik. Nah, setelah kita jalankan install, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi yang kita akan bisa mulai melakukan start service, start indent service, start bound service, dan stop bound service. Nah, maka yang selanjutnya akan kita lakukan ya, nah di sini adalah menambah setiap aksi dari masing-masing activity-nya ya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah pada package project kita klik kanan, pilih new ya, kita pilih new service ya. Nah, ada new service dan kita pilih ya, kita pilih yang service ya, bukan yang intent service. Nah, ini kita namakan my service ya. Jadi nanti akan inherit ke extend kepada kelas service ya. Nah, selanjutnya pada dialog yang tampil ya, isikan nama kelas service yang diinginkan. Nah, di sini kita namakan saja sesuai dengan defaultnya my service ya. Nah, pastikan exported dan juga enable-nya itu tercentang. Selanjutnya kita klik finish. Nah, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu ya di dalam Android manifest project kita. Nah, di sini secara otomatis tag service yang baru saja dibuat sudah ditambahkan ke dalam tag application ya. Nah, ini kita lihat yang di highlight ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, jadi berkasnya sudah dibuat secara otomatis. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menjalankan kelas service tersebut ya. Kita harus tapi sebelumnya kita harus menambahkan beberapa kode my service pada yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kan my service extend inherit ke class service ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tambahan ya, kita tambah di bawah on bind sini kita tambahkan override ya. Right, implement method kita cari yang on star command ya. Nah, di sini kita lihat intent, black, dan star ID ya. Nah, di sini yang kita lakukan ya, ditambahkan kodenya seperti ini.
kita hapus, kita ganti log.d ya, kita tambahkan sini adalah tab. Nah, kita tuliskan message-nya di sini adalah start command. Nah, di atas kita buat terlebih dahulu pas tabnya ya, pada di sini kita buatkan public static final string tab ya. Terus di sini tabnya itu adalah my service. Oke ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambah di sini return star sticky. Oke. Nah, selanjutnya pada main activity di method onClick ya, khususnya pada yang dengan ID button star service. Nah, sini kita tambahkan intent. Jadi kita tambahkan intent start service intent new intent main activity dot this my service dot class ya. Nah, di sini kita buat ya star service ya, kita buat intent, panggil intent service nya. Oke, sudah. Nah, kita akan menjalankan ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu lognya ya. Kita akan menjalankan nah di sini sampai kita lihat ya. Nah, coba kita klik di menunya, kita konekkan dulu ke ngangkatnya ya. Kita coba yang star service ya. Nah, kita lihat di sini ada perintah ya. Nah, ada star on command.
Nah, coba kita cari di sini, Mas. Nah, di sini ya ada perintah my service ya, artinya star command ya. Nah, artinya service ini ya artinya dia sedang dijalankan ya. Jadi artinya di perintahnya itu adalah message-nya itu artinya service itu sedang dimulai ya. Kita klik tombol start command dan keluar pesan bahwa service di sini sedang dijalankan ya, dan tak akan pernah mati sampai dimatikan oleh sistem atau metode stop self ataupun stop service dijalankan ya. Nah, baik. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah background process ya, seperti pada modul sebelumnya, untuk mematikan atau menghentikan service yang telah dijalankan dengan memanggil metode stop self setelah 3 detik ya. Nah, kita buka di service ini ya. Nah, di sini ada step yang perlu kita lakukan ya. Nah, di sini intinya ini ya, kita implement terlebih dahulu ya interface metode pre asinkronus dan post asinkronus ya. Nah, jadi di sini setelah kita mengextend kelas service ya, nah di sini kita tambahkan perintah implements ya. Nah, di sini kita pilih kita buat dummy async callback ya. Nah, ini masih merah ya, jadi yang harus kita lakukan di sini adalah buat interface-nya ya. Nah, kita buat saja di bawah ya. Di sini kita buat yang pertama kita buat ini terlebih dahulu ya, dummy async callback ya. Oke. Nah, baru di sini beberapa metode yang perlu kita tambahkan ya. Nah, setelah ini kita tambahkan di bawah start command ya. Nah, yang pertama itu kita buat terlebih dahulu buat asynchronous text dan weeks reference ya. Nah, di sini kita tulis private static plus, ini kita pilih dummy async extend ya. Pilih async
diisikan dengan void ya. Nah, oke, kita buatkan ini. Tapi sebelumnya di sini kita buatkan terlebih dahulu. Final reference ya, dalamnya sinkron callback. Oke, nah di sini kita pilih ini. Ya, workshop-nya callback. Sini kita ganti sausnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita tambahkan terkait, tambahkan execute. Nah, super on execute ya, di sini kita tambahkan log.d. Ya, kita tambahkan isi on execute. Kasihkan callback dot get dot pre asing. Nah, ini kelas yang membuatkannya. Oke, nah selanjutnya di sini kita tambahkan di tab do in background. Kita tambahkan try dot sleep, isikan 3000 milisecond. Kita tambah catch untuk exception untuk exception. Nah, kita isikan print stop trash. Di sini kita tekan
return 0. Oke. Nah, kita buat lagi on post execute ya. Nah, di sini setelah ini kita buat override on post execute ya. Tambahkan ada copy aja di atas. Nah ini kita ganti jadi post execute ya. Nah di sini kita gantian kayak tapi post. Nah selanjutnya kita buatkan setelah callback itu adalah kita buatkan inisialisasi dulu ya. Nah kita tambahkan di start command. Nah ini kita ganti jadi service tinggal tekan. Nah sini kita tambahkan misalkan machine dengan new dan asynchronous this. Nah kita tulis dan asynchronous dot execute. Oke, nah selanjutnya tambahkan di dalam setelah start command kita tambahkan juga sini itu adalah override. Nah kita tambahkan on destroy ya. On destroy log di message-nya tulis destroy. Nah selanjutnya di sini tinggal kita menambahkan aksi pada callback-nya. Right, ini kita akan masuk di sini. Right ya, ini public void asing. Di sini tambahkan top. Nah, tambahkan teks mulai.
Nah, selanjutnya kita buat dulu sebenarnya di interface-nya ya. Harusnya kita tadi lupa, bawahnya kita buatkan dulu ya di interface-nya. Nah, kita buatkan di sini. Oke, nah selanjutnya kasih script stop self. Oke, kalau sudah kita jalankan. Nah, coba kita lihat. Kita jalankan star service-nya ya. Nah, ketika start service diklik ya, nah, perhatikan di sini. Nah, proses eksekusinya ya, ketika service dijalankan ya. Nah, jadi kita lihat, nah, proses service-nya dijalankan secara sinkronus, execute ya, asynchronous do in background, on post execute, dan juga on post asynchronous dan on destroy ya. Jadi setelah on post asynchronous maka akan diberhentikan dengan stop self tadi ya. Nah, kita coba bedah kode ya di sini. Nah, saya jelaskan ya di dalam pada saat jadi kita intinya baru saja berkenalan dengan service yang melalui kelas MyService. Nah, kita inherit kelas dasar dari service seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Service jenis ini berada pada trait yang sama, yaitu UI trait ya. Nah, kita lihat di main activity ya. Start service dijalankan dengan cara seperti ini. Kita memanggil script intent ya. Nah, intent, dan kita memanggil start service-nya ya. Jadi ingat, bukan start activity pada saat kita memanggil service, tapi ya harus start service. Kalau start activity itu memanggil activity yang ada di dalam aplikasi Android kita ya, seperti pada contoh sebelumnya ya. Jadi di sini adalah menjalankan dengan menggunakan start service ya, karena kita menginginkan sebuah service yang berjalan. Nah, setelah dijalankan, metode onStart command pada MyService akan dijalankan. Jadi di sini ya, start command pada MyService akan dijalankan ya. Nah, intinya pada metode tersebut kita menjalankan sebuah background proses untuk melakukan simulasi proses yang swift, dan dia berjalan secara asinkronus ya. Nah, kekurangan dari service triple ini ialah ya tidak menyediakan background trait di luar UI trait secara default. Jadi tidak ada cara lain selain membuat trait secara sendiri. Nah, di sini ada start sticky. Nah, start sticky di sini menandakan bahwa bila service tersebut dimatikan oleh sistem Android karena kekurangan memori, ia akan menciptakan
kembali jika sudah ada memori yang bisa digunakan. Nah, jadi nanti metode start comment juga akan kembali dijalankan. Nah, selanjutnya di dalam post asynchronous ya, di sini ada stop self. Nah, stop self ini berfungsi untuk memberhentikan atau mematikan my service dari sistem yang ada di dalam Android. Ya. Nah, itu adalah salah satu demo dari service secara sederhana. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan memulai untuk membuat service yang berjalan di dalam suatu background atau kita sebut sebagai intent service. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana kita akan membuat suatu latihan mengenai intent service. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menambah service baru. Ya, kita klik pada nama package project kita dengan cara klik kanan, lalu ini pilih yang service ya. Nah, lalu di sini kita pilih yang service dengan tulisan intent service. Oke, nah yang selanjutnya masukkan nama service seperti berikut ya. Defaultnya sudah kita benar ya. Nah, yang perlu kita lanjutkan ini tidak perlu dicetak. Ya, nah, di search language-nya kita pilih Java ya. Oke, kita klik finish. Nah, tadi kita tidak mencetak include helper, jadi include helper itu akan menambah metode yang dapat membantu di dalam pembuatan service ya. Jadi pada modul ini kita akan menggunakan metode tersebut ya sebenarnya ya. Nah, setelah kelas intent service diciptakan, ya, terdapat beberapa auto generate yang telah disertakan. Nah, kita tidak membutuhkan metode tersebut, ya, jadi kita akan membersihkan ya sini atau generate yang memang tidak digunakan ya. Jadi kita intinya hanya membuat ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya kita hapus saja ya, banyak yang tidak digunakan ya. Kita hapus pun kita hanya tidak akan menggunakan ini ya, kita hanya hapus saja. Nah, ini kurang lebih pada saat tadi kan kode generate terlalu banyak ya yang mau tidak kita pakai, jadi kurang lebih yang kita gunakan hanya ini saja ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya jadi skenario-nya seperti ini. Jadi kita akan menjalankan intent service tersebut dengan sebuah objek intent dari my activity dengan membawa data, dalam konteks ini adalah nilai integer yang akan menentukan berapa lama background proses tersebut dijalankan. Nah, my intent service dijalankan dan kemudian memproses objek intent yang dikirimkan untuk menjalankan background-nya. Seperti sifatnya, intent service tidak perlu mematikan dirinya sendiri secara otomatis. Ketika proses yang dilakukan selesai, maka intent service akan berhenti dengan sendirinya. Nah, jadi di dalam intent service ada beberapa kode yang perlu kita tambahkan. Ya, nah, di sini terlebih dahulu kita tambahkan. Dulu di sini adalah public static string exclamation. Kita pilih yang tulisan di sini exclamation. Di sini kita pilih public static final string out. Nah, kita pilih di sini my intent service dot class
class dot get symbol name. Nah, di sini yang perlu kita lakukan di dalam unhandle it. Ya, nah di sini tambahkan di dalam conditional intent of null. Ya, di sini long duration dengan intent ya, dot get long extra ya, extra duration mau default value-nya ya. Nah di sini kita tambahkan semacam exception ya, try catch ya. Try catch sini tambahkan create dot sleep, kita pilih duration tadi log dot tab. Nah kita pilih content saja, tambahkan message-nya adalah handle int selesai. Nah di sini kita tambahkan di catch-nya itu ya, kita tambahkan interception i dot start cache ya, kita pilih create ya, dot current create dot interrupt. Oke, nah lalu jangan lupa kita di bawah unhandle kita tambahkan kelas write method undestroyed ya. Nah di sini kita tambahkan this ya, message on destroy ya. Oke, nah kalau sudah ini kita sudah menambahkan 5 intent service ya. Selanjutnya kita akan menambahkan di dalam main activity ya, di method onClick pada case yang button start intent service ya di sini. Nah jadi di sini kita akan menambahkan 3 baris untuk menjalankan intent service yang baru saja kita buat ya. Yang pertama kita buatkan di sini intent ya, start in intent service ya. New intent main activity dot this my intent service dot class. Di sini mstyle intent service ya, dot put extra ya, di sini my intent service dot extra duration lebih oke. Dan kita mulai start service kita panggilkan intent service ya. Nah kurang lebih metode onClick-nya ya jadi seperti ini ya.
Nah, kalau sudah selesai semua, nah, kita akan mencoba untuk merun. Oke, kita klik run. Nah, kita akan menjalankan start intent service ya. Nah, jadi setelah kita menjalankan di sini ya, kita lihat lognya ya. Nah, di sini ada, nah dimulai dari kita klik terlebih dahulu ya. Nah, jadi perintahnya di sini dari saat memulai service-nya ya, dan juga on handle service-nya ya, dan juga nanti klik saya, jadi kita start intent service ya. Jadi tadi luar perintah seperti itu ya, jadi sini dari mulai selesai mendestroykannya. Nah, kita bedah kode di sini ya. Nah, kita udah kode di sini ya, di dalam my intent service ya. Di sini ada di my activity ya. Nah, my intent service ini dijalankan, service tersebut akan melakukan pemrosesan objek ya, intent yang dikirim, dan menjalankan suatu proses yang berjalan di dalam background ya. Nah, di dalam on handle nah di my intent service, nah seharusnya bukan lookup ini ya. Handle intent, aku bisa aja ya. Nah, coba kalau kita jalankan kembali. Nah, kita lihat klik start intent service ya. Nah, jadi ada pertama dimulai dulu, selesai, dan on destroy gitu. Nah, jadi di dalam my intent service dijalankan ya, jadi ketika memanggil my intent service dijalankan, nah service akan melakukan pemrosesan objek intent dikirim dan menjalankan suatu proses yang berjalan di dalam background. Nah, yang dipanggil adalah on handle intent ini ya, pertama kali ya. Nah, jadi kode ini akan dijalankan pada thread secara terpisah, secara asinkronus ya. Jadi kita tidak lagi perlu membuat background thread seperti pada service sebelumnya. Yang terakhir, intent service tidak perlu mematikannya sendiri ya. Service akan berhenti dengan sendirinya ketika sudah selesai menyelesaikan tugasnya ya. Jadi kalau sudah di sini tidak ada perintah stop self ya, jadi on display itu dia akan menghentikan kalau memang service tersebut sudah selesai dilakukan perintahnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang terkait dengan intent service ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat untuk yang service terkait dengan bound service ya. Nah, yang hampir sama caranya dalam membuat service seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan ya, pertama kali ya, seperti biasa di dalam package utama project kita klik kanan, pilih new service ya. Nah, di sini kita pilih yang service
Jangan pilih yang service intend service karena tadi sudah. Pilih yang services biasa saja ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini, kita rename namanya jadi my phone service ya. Jangan lupa exported dan enable-nya itu harus dicentang ya. Nah, klik finish ya. Nah, setelah selesai, maka kelas phone service yang akan dibuat seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membuat kelas myBinder yang akan mewarisi dari kelas binder di dalam kelas myBoundService ya. Nah, yang perlu kita lakukan ya, nah di sini kita di atas kita tambahkan di sini kita tambahkan private ya. Final string bahkan myBoundService ya dot class dot get symbol name private final my. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu kelas myBindernya ya. Untuk myBoundService get service return myBoundService dot this this binder terus saja binder lah myBinder. Okay. Nah, selanjutnya private channel start time system dot current time miles. Nah, setelah membuat kelas myBinder, nah kita membuat sebuah variabel untuk menghitung mundur. Nah, kita gunakan bantuan count time down ya. Nah, jadi kita buat suatu timer ya. Nah, jadi di sini kita buat juga home dan timer dan new kemudian timer ya. Nah, kita isikan di sini jumlahnya itu adalah sebesar 100.000 ya, 1.000. Oke, nah selanjutnya di antik ini kita isikan long elapsed time
System current time else start times. Nah, ini kita pilih yang log .d. Di sini kita pilih start. Tick. Pilih yang elapsed time. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan count timer down ini ke dalam kelas myBound service ya. Gunanya untuk memulai service ya. Nah, jadi selanjutnya kita lakukan adalah kita menambahkan beberapa metode ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menambah beberapa code ya. Di sini height, pilih uncreate. Nah, di sini kita tambahkan log.d tag ya, create. Nah, di sini juga tambahkan override yang on destroy. Nah, ini kita tambahkan saja. Sini. Misalkan nama metodenya. Nah, selanjutnya yang on bin. Nah, ini kita hapus dulunya, hapus saja ya. Nah, di sini kita tambahkan segini, kita tambahkan lognya. Nah, di sini kita tambahkan on bin. Nah, kita pilih m timer dot start dan return m pindah. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga metode override. Ini adalah on bin ya. Nah, di sini kita tambahkan yang on bin. Oke, sama ya. Entahnya di sini. Nah, di sini on bin. Yang temanya kita pilih yang cancel. Ya. Return di sini
super but on bin intent. Nah, yang selanjutnya itu kita buatkan class on bin atau override ya, on bin. Nah, di bawahnya kita tambahkan di sini macam pesannya. Nah, kurang lebih ya scriptnya seperti ini ya, dimana di sini string ya, di sini kita tambahkan on countdown ya, ini harusnya kita pilih ya di atas ya biar lebih enak. Oke, nah seperti ini. Lalu kita buat yang on create ya, sini kita buat yang on create ya, ada ya, dan juga on yang baru on bin terlebih dahulu ya. Setelah on create kita pilih yang on bin ya, on bin. Terus setelah itu on destroy ya, on bin on bin bin dan yang on binder ini di bawah. Nah, dan ini kita hapus saja karena tidak digunakan ya. Nah, kurang lebih scriptnya seperti ini ya, yang Maybon ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam main activity ya. Kita akan membuat service connection ya, untuk menghubungkan my activity dengan Maybon service. Jadi di atas button ini kita tambahkan terlebih dahulu boolean ya, service kita set jadi false ya, Maybon service ya, Maybon service ya. Oke, nah setelah itu di bawah on create ya, nah kita di sini ya, tambahkan private service connection ya. Fish connection service connection ya. Nanti ada dua service connect dan disconnect. Nah, yang di connect ya kita kasih seperti ini ya, jadi service bound dengan false ya. Ini untuk service connect kita hanya butuh komponen saja ya, di binder service. Sorry ya, yang service disconnected harusnya ya. Ini kita kasih titik. Nah, di yang sini kita tulis saja Maybon service dot my binder
my binder, pilih my bound service dot my binder, isikan dia dengan service. Nah di sini kita tulis my binder dot get service dan service bound kita isikan dengan true. Oke. Nah selanjutnya setelah membuat menghubung my bound service dengan main activity, kita akan memberi aksi untuk button untuk memulai dan mengakhiri my bound service ya. Jadi kita di on click sini ya. Nah untuk yang pertama kita isi untuk yang start ya, untuk mulai isikan dengan intent bound service intent new intent. Nah kita pilih sini main activity dot this ya, ini my bound service ya. Class. Nah di sini bin service ya, di sini bound service intent, service connection, bin integrate flagnya ya. Oke. Nah selanjutnya untuk yang stop bound service, nah disini kita tinggal tambahkan script dengan bin service service connection. Oke. Nah yang selanjutnya di sini kita akan menambahkan ya, di sini itu adalah unbound destroy ya. Di sini ya, nah di sini yang perlu kita tambahkan adalah override. Nah ini di life cycle on destroy kita tambahkan untuk if-nya kita tambahkan service bound, nah unbind service service connection. Nah tujuannya agar ketika aplikasi sudah keluar, service akan berhenti secara otomatis ya dengan display ini. Nah jadi kurang lebih ya, jadi model scriptnya adalah seperti ini. Ini yang perlu kita kembalikan ya, service connection itu kita pilih saja, terus berada di bawah destroy ya. Nah lebih ini ya. Nah untuk yang lebih juga ini ya, ini kita hapus karena tidak digunakan ya. Kurang lebih scriptnya ya, jadi seperti ini ya keseluruhan. Jadi on click, setelah on click kita ada on destroy dan service connection ya. Nah coba sekarang kita akan mulai running tes. Nah coba kita lihat aplikasinya ya. Nah di sini kita akan mulai dengan
terlebih dahulu klik tombol Start Bound Service. Ya, nah di sini kita lihat muncul on create, on bin, on tick ya, dan juga beberapa waktunya ya. Kemudian kita klik tombol Stop Bound ya. Nah, setelah Stop Bound dijalankan, nah kita on bin, on destroy ya. Nah, kita kelihatan di dalam log dari setiap monitoringnya ya, log chatnya di setiap angkanya begitu, di on create, di start, on bin, on thickness-nya setiap. Jadi kita bisa melihat ya di sini. Jadi pada saat jadi on bound service ini seperti yang sudah didefinisikan tadi, jadi dia terikat antar setiap komponennya ya. Nah, jadi kalau komponen tersebut di destroy ya, jadi baru si on bound ini nanti akan dihentikan ya. Nah, kita akan mulai melihat udah kodenya ya. Nah, di sini, nah jadi intinya kita baru berkenalan dengan service, yaitu melalui kelas myBound service ya. Kita inherit kelas dasarnya dari service seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah, service ini berada pada thread yang sama, yaitu UI thread ya. Nah, jadi service myBound service ini dijalankan dengan cara seperti ini ya, memanggil intent bound service ya. Kita panggil main activity menuju kelas service-nya ya. Nah, pada kode ini kita menggunakan bin service ya. Nah, ini bin service yang digunakan untuk memulai mengikat kelas myBound service dengan my activity ya. Jadi myBound service kita ikatkan dengan kelas my activity. Nah, sedangkan myBound service intent ini adalah sebuah intent yang eksplisit yang digunakan untuk menjalankan komponen dari dalam sebuah aplikasi ya. Nah, sedangkan my service connection ini adalah sebuah service connection yang berfungsi sebagai callback dari kelas myBound service tadi. Nah, kemudian juga ada bin AutoCreate ya. Nah, ini yang membuat sebuah service ya, jika service tersebut belum aktif ya. Nah, selain bin AutoCreate ya, fungsi-fungsi lain yang memungkinkan, misalnya ada bin above client ya. Nah, di sini yang digunakan ketika sebuah service lebih, jadi di sini service ini lebih penting daripada aplikasi itu sendiri ya. Bin above client ya. Dan ada juga bin nah, selain itu juga ada juga my bin adjust with activity ya. Nah, adjust with activity. Nah, di sini adalah saat mengikat sebuah service dari activity, maka ia akan mengizinkan untuk menargetkan service mana yang lebih penting berdasarkan activity yang terlihat oleh pengguna. Dan ada juga bin allow OEM management. Ini memungkinkan untuk mengikat service hosting ya, untuk mengatur memori secara normal ya. Ada juga bin AutoCreate ya. Nah, bin AutoCreate secara otomatis membuat service selama bindingnya aktif. Dan juga ada juga bin debug unbind ya, berfungsi sebagai bantuan ketika debug mengalami masalah pada pemanggilan unbind. Dan juga ada juga bin extra service ya. Ya, ini merupakan service yang terikat dengan service eksternal yang terisolasi. Nah, ini juga ada bin important ya. Nah, service ini sangat penting bagi klien, jadi harus dibawa ke tingkat process foreground. Ada juga bin not foreground ya. Nah, ini adalah pada service ini tak disarankan untuk mengubah ke tingkat process foreground. Ada juga bin wait priority ya. Nah, ini service ini tidak akan mempengaruhi penjadwalan atau prioritas manajemen memori dari target proses yang akan di hosting ya. Nah, kita set lagi ke dalam bin AutoCreate. Nah, itu penjelasan setiap laggingnya ya. Nah, kita lihat pada kode service connection ya.
Nah, kita lihat pada kode M service connection ya. Nah, di sini kode ini merupakan sebuah listener untuk menerima callback dari service connection. Nah, kalau dilihat ada dua callback ya, yang terhubung dengan class service dan juga ketika class service itu sudah diputuskan ya. Nah, di sini di dalam ada juga kelas binder ya. Nah, jadi kelas binder di bound service ya. Nah, di sini kelas my binder ya. Nah, kode ini adalah kelas yang dipanggil di dalam metode onServiceConnected untuk memanggil kelas service. Nah, fungsinya untuk mengikat kelas service. Kelas my binder ini yang diberikan turunan dari kelas binder mempunyai fungsi untuk melakukan mekanisme pemanggilan prosedur jarak jauh. Nah, selain itu perhatikan kode undestroy di dalam myActivity ya. Nah, di sini. Nah, kode undestroy ya, seperti yang telah dijelaskan di metode sebelumnya akan memanggil unbind service untuk melakukan pelepasan service dari activity. Nah, pemanggilan unbind service di dalam undestroy ditujukan untuk mencegah memory leaks dari bound service itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam my bound service terdapat mtimer ya. Nah, di sini my bound service terdapat mtimer ya. Nah, ketika countdown timer dijalankan, countdown timer akan berjalan sampai 100.000 millisecond atau ini 100.000 millisecond atau 100 detik ya. Nah, intervalnya itu setiap 1000 millisecond atau 1 detik akan menampilkan log. Nah, dalam hitungan mundur tersebut berfungsi untuk melihat proses terikatnya kelas my bound service ke dalam main activity. Nah, kemudian perhatikan metode-metode yang ada di dalam kelas my bound service ya. Nah, di sini ada onCreate ya. Nah, metode onCreate dipanggil ketika memulai pembentukan kelas my bound service. Setelah onCreate terjadi, maka akan dilanjutkan dengan onBind ya. Nah, ini urutannya. Nah, pada metode onBind, service akan berjalan dan diikatkan atau ditempelkan dengan activity pemanggil. Nah, pada metode ini juga mtimer akan mulai berjalan ya. Nah, setelah service mulai terikat, maka mtimer akan berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri my bound service yang masih terikat bisa digunakan ya. Nah, ini kode unbind services ini ya. Nah, di sini ada unbind services ya pada di main activity ya. Nah, di sini ada unbind services ya. Kode ini berfungsi untuk melepaskan service dari activity pemanggil ya. Jadi secara tidak langsung maka ia akan memanggil metode unbind yang ada di dalam kelas my bound service ya. Nah, kelas unbind ya. Nah, kelas unbind ya di activity service ya. Nah, ini. Nah, jadi kode ini berfungsi untuk melepaskan service dari activity pemanggil. Kemudian setelah metode unbind dipanggil, maka ia akan memanggil metode onDestroy di kelas bound service ya. Nah, ini. Nah, metode onDestroy yang ada di dalam my bound service ini berfungsi untuk melakukan penghapusan kelas my bound service dari memori. Jadi setelah service sudah terlepas dari kelas main activity, kelas my bound service juga terlepas dari memori uncreate. Nah, oke, jadi sampai pada poin ini kalian sudah mempelajari teori dasar mengenai service dan intinya pada modul-modul berikutnya nanti kalian akan diajarkan bagaimana menerapkan service pada dunia nyata dan kita nanti akan terhubung dengan yang namanya broadcast receiver.